1. Peran Wali Songo sangat dominan dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. Salah seorang Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Demak adalah A. Sunan Ampel, B. Raden Fatah, C. Sunan Giri, D. Sunan Kalijaga. Jawabannya D. Sunan Kalijaga. 2. Pernyataan di bawah ini yang memiliki kesesuaian antara tokoh Wali Songo dengan media atau sarana dakwah yang digunakan adalah A. Sunan Ampel menggunakan kekuasaannya untuk membuat aturan di masyarakat. B. Sunan Gresik menggunakan media wayang beber. C. Sunan Derajat menggunakan media dongeng atau cerita. D. Sunan Gunung Jati menggunakan media lagu dolanan. Jawabannya C. Sunan Derajat menggunakan media dongeng atau cerita. 3. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga sama seperti dengan wali lain, yaitu dengan pendekatan kultural. Salah satunya memanfaatkan media A. Sekaten, B. Wayang, C. Ludruk, D. Sandur. Jawabannya B. Wayang. 4. Salah satu bukti dan sumber sejarah Wali Songo berupa makam. Sunan Bonang dimakamkan di kota A. Surabaya, B. Tuban, C. Gresik, D. Lamongan. Jawabannya B. Tuban. 5. Strategi memiliki peran yang sangat penting untuk sukses atau tidaknya dakwah. Salah satu di antara Wali Songo yang selalu berorientasi pada pendekatan masyarakat dengan cara kegiatan gotong royong adalah A. Sunan Giri, B. Sunan Derajat, C. Sunan Kudus, D. Sunan Gunung Jati. Jawabannya B. Sunan Derajat. 6. Wayang dan kasidah merupakan kesenian Islam yang digunakan sebagai media dakwah para ulama. Nilai yang terkandung dalam kesenian wayang adalah A. Religius, pendidikan dan filosofis, B. Religius, pendidikan dan sosial, C. Religius, pendidikan dan budaya, D. Religius, pendidikan dan politik. Jawabannya A. Religius, pendidikan dan filosofis. 7. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan tokoh Sunan Muria adalah A. Pencipta lagu Gundul-Gundul Pacul, B. Suka berdakwah di daerah terpencil, juga putra dari Raden Syahid, C. Seorang tokoh Wali Songo yang paling piawai dalam segala bidang, D. Berkedudukan sebagai Wali Songo sekaligus sebagai Sultan. Jawabannya B. Suka berdakwah di daerah terpencil, juga putra dari Raden Syahid. 8. Pernyataan di atas yang sesuai dengan tokoh Sunan Gunung Jati adalah A. Pencipta lagu Gundul-Gundul Pacul, B. Suka berdakwah di daerah terpencil, juga putra dari Raden Syahid, C. Seorang tokoh Wali Songo yang paling piawai dalam segala bidang, D. Berkedudukan sebagai Wali Songo sekaligus sebagai Sultan. Jawabannya D. Berkedudukan sebagai Wali Songo sekaligus sebagai Sultan. 9. Sunan Kudus terkenal sebagai tokoh Wali Songo yang luas pengetahuannya, tegas dalam bersikap, tetapi sangat toleran terhadap pemeluk agama lain. Jika kalian pernah berziarah ke makam Sunan Kudus, maka bukti sikap toleran beliau tampak jelas pada A. Nisan makam Sunan Kudus, B. Masjid Sunan Kudus, C. Menara Masjid Kudus, D. Rumah tinggal Sunan Kudus. Jawabannya C. Menara Masjid Kudus. 10. Wali Songo dikenal sebagai ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Pernyataan di bawah ini yang merupakan modal keberhasilan Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia adalah A. Berani, tekun, dan karomah, B. Sabar, tekun, dan putus asa, C. Tekun, berharap imbalan dan ulet, D. Tekun, sabar, dan ulet. Jawabannya D. Tekun, sabar, dan ulet. 11. Syekh Abdul Rauf As-Singkili pertama kali pergi ke tanah Arab sekitar tahun 1640. Apa tujuan beliau pergi ke sana? A. Mempelajari agama, B. Menunaikan haji, C. Menjalankan umroh, D. Berniaga. Jawabannya
A. Mempelajari agama. 12. Syekh Abdul Rauf As-Singkili terkenal sebagai ulama sufi yang membawa salah satu aliran tarekat dan mengembangkannya di Indonesia. Tarekat apakah yang dimaksud? A. Sadziliyah, B. Qadiriyah, C. Naksabandiyah, D. Sattariyah. Jawabannya D. Sattariyah. 13. Syekh Abdul Rauf As-Singkili memiliki 21 karya tulis yang terdiri dari karya di bidang kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Ada berapa karya dalam bentuk kitab tafsir yang beliau tulis? A. 1 kitab, B. 2 kitab, C. 3 kitab, D. 4 kitab. Jawabannya A. 1 kitab. 14. Kitab Tarjuman Al-Mustafid adalah salah satu karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bidang apakah yang dibahas pada kitab tersebut? A. Tafsir, B. Hadis, C. Fikih, D. Tasawuf. Jawabannya A. Tafsir. 15. Syekh Abdul Rauf As-Singkili pernah menjabat sebagai mufti Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan A. Sultanah Safiatuddin, B. Sultanah Safiatuddin Tajul, C. Sultanah Tajul Alam, D. Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Jawabannya D. Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. 16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sejak kecil sudah mempunyai bakat di bidang seni menulis kaligrafi Arab. Sebutan seni tersebut: A. Khat, B. Gambar, C. Lukis, D. Pahat. Jawabannya A. Khat. 17. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sudah menjadi anak angkat Sultan Banjar karena memiliki bakat seni menulis kaligrafi Arab yang gemilang. Nama Sultan Banjar yang dimaksud: A. Sultan Tahlilullah, B. Sultan Tauhidullah, C. Sultan Tamjidullah, D. Sultan Tasbilah. Jawabannya C. Sultan Tamjidullah. 18. Di bawah ini yang termasuk karya tulis Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah A. Minhajul Qasidin, B. Sabilul Muhtadin, C. Raudhatut Talibin, D. Bustanul Arifin. Jawabannya B. Sabilul Muhtadin. 21. Prestasi Abdul Rauf Singkili dalam mendakwahkan Islam Aceh diklasifikasikan dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Karya yang menunjukkan prestasi bidang tafsir adalah A. Mi'rad At-Tulab, B. Umdat Al-Muhtajin, C. Tarjuman Al-Mustafid, D. Sabilul Muhtadin. Jawabannya C. Tarjuman Al-Mustafid. 22. Abdul Rauf Singkil memiliki banyak murid yang datang dari penjuru Nusantara. Beliau memiliki sekitar 21 karya tulis yang terdiri dari kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Salah satu ibrah yang dapat kita teladani dari Abdul Rauf Singkil adalah A. Gemar melakukan perjalanan jauh, B. Malas membaca buku-buku pelajaran, C. Gemar menghasut dan tawuran antar pelajar, D. Gemar membaca buku-buku pelajaran. Jawabannya D. Gemar membaca buku-buku pelajaran. 23.
Muhammadiyah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti peran Muhammadiyah terhadap masyarakat dalam bidang pendidikan saat ini adalah kehadiran institusi bernama A. UMS, B. UNS, C. Unisma, D. UMNU. Jawabannya A. UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 24. Nahdlatul Ulama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bukti peran Nahdlatul Ulama terhadap masyarakat, terutama dalam bidang kesejahteraan masyarakat saat ini, adalah adanya lembaga bernama A. Lazisnu, B. Lazismu, C. Lazis, D. UPZ. Jawabannya A. Lazisnu. 25. NU sebagai organisasi massa keagamaan sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia disebabkan A. Didukung oleh penguasa, B. Mementingkan status sosial, C. Didoktrin dengan kekerasan, D. Berprinsip lemes, luwes, dan pantas. Jawabannya D. Berprinsip lemes, luwes, dan pantas. 26. Salah satu lembaga pendidikan Islam yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama adalah A. LP Ma'arif, B. LP Nusa Kambangan, C. Pagar Nusa, D. Sultan Agung. Jawabannya A. LP Ma'arif. 27. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh penting Muhammadiyah sekaligus pendirinya. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di A. Diwek Jombang, B. Semarang, C. Tambak Beras Jombang, D. Yogyakarta. Jawabannya D. Yogyakarta. 28. Nasab atau garis keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke atas sampai pada salah satu wali songo. Ayah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama A. Kiai Asy'ari, B. Kiai Abdurrahman, C. Kiai Abu Bakar, D. Kiai Wahid. Jawabannya C. Kiai Abu Bakar. 29. Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika di Mekah berguru kepada seorang ulama asal Pacitan yang tinggal di Mekah. Ulama tersebut bernama A. Syekh Muhammad Mahfud Ad-Darmasi, B. Syekh Mahfud, C. Syekh Ad-Darmasi, D. Syekh Ahmad Mahfud Al-Pacitani. Jawabannya A. Syekh Muhammad Mahfud Ad-Darmasi. 30. Kiai Haji Hashim Asy'ari mendapatkan ijazah sanad atau mata rantai keilmuan langsung dari gurunya yang bernama Syekh Mahfud Ad-Darmasi ketika belajar di Mekah. Keilmuan tersebut adalah A. Sahih Bukhari, B. Sahih Muslim, C. Sunan Tirmidzi, D. Sunan Ibnu Majah. Jawabannya A. Sahih Bukhari. 31. Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923. Kiai Haji Ahmad Dahlan dimakamkan di A. Tebu Ireng Jombang, B. Tambak Beras Jombang, C. Kauman Yogyakarta, D. Karangkajen Yogyakarta. Jawabannya D. Karangkajen Yogyakarta. 32. Perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam membela negara Indonesia telah diangkat menjadi sebuah film layar lebar. Judul film tersebut A. Sang Kiai, B. Sang Pencerah, C. Sang Pendakwah, D. Sang Pejuang. Jawabannya A. Sang Kiai. 33. Nama-nama tokoh di bawah ini adalah aktivis organisasi keagamaan Islam Nahdlatul Ulama. A. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Ahmad Muhammad Sahal Mahfud, Kiai Haji A.R. Fahrudin. B. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Fahrudin. C. Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Azhar Basir. D. Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdullah Faqih. Jawabannya D. Kiai Haji Bisri Samsuri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdullah Faqih. 34. Nama-nama tokoh di bawah adalah aktivis organisasi keagamaan Islam Muhammadiyah. A. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji
Sahal Mahfud Kiai Haji A.R. Fahrudin. B. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kiai Haji Mustafa Bisri Kiai Haji A.R. Fahrudin. C. Kiai Haji A.R. Fahrudin Kiai Haji Mas Mansur Kiai Haji Azhar Basir. D. Kiai Haji Bisri Samsuri Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Kiai Haji Abdullah Fakih. Jawabannya C. Kiai Haji A.R. Fahrudin Kiai Haji Mas Mansur Kiai Haji Azhar Basir. 35. Salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di bawah Nahdlatul Ulama adalah A. Muslimat Aisyah, B. Banser Ansor Fatayat, C. Kokab Aisyah IMM, D. Kokab PMII Tapak Suci. Jawabannya B. Banser Ansor Fatayat. 36. Salah satu organisasi kemasyarakatan Islam di bawah Muhammadiyah adalah A. Muslimat Aisyah, B. Banser Ansor Fatayat, C. Kokab Aisyah IMM, D. Kokab PMII Tapak Suci. Jawabannya C. Kokab Aisyah IMM. 37. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar utama organisasi Nahdlatul Ulama adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 114, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 104, C. Quran Surat Ali Imran ayat 103, D. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jawabannya C. Quran Surat Ali Imran ayat 103. 38. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar utama organisasi Muhammadiyah adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 114, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 104, C. Quran Surat Ali Imran ayat 103, D. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jawabannya D. Quran Surat Ali Imran ayat 104. 39. Salah satu strategi yang dilakukan Sunan Ampel dalam menyebarkan agama Islam di Ampel Denta adalah A. Berdakwah dengan berpindah-pindah, B. Mendidik para pemuda Islam menjadi da'i, C. Menghapus sistem kasta, D. Mendidik pemuda Islam menjadi tokoh. Jawabannya B. Mendidik para pemuda Islam menjadi da'i. 40. Para da'i sangat giat dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Dari sekian para penyebar agama Islam disebut dengan istilah Wali Songo. Adapun yang menjadi sentral wilayah dakwahnya adalah A. Jawa, B. Kalimantan, C. Sulawesi, D. Sumatera. Jawabannya A. Jawa. 41. Deskripsikan metode pendekatan kultural dalam penyebaran Islam yang dilakukan Sunan Kalijaga. Pendekatan kultural dalam penyebaran agama Islam oleh Sunan Kalijaga melalui media wayang dengan mengganti cerita yang lebih islami, kemudian juga melalui seni suara, seni pahat, dan seni ukir. 2. Uraikan secara singkat kandungan dari gundul-gundul pacul. Jadi secara keseluruhan lagu ini merupakan soal komitmen manusia ketika bekerja. Ketika masih anak-anak hal tersebut masih wajar, namun ketika telah dewasa bukan lagi saatnya bermain-main, terutama ketika seseorang telah mengemban suatu tanggung jawab dan amanah. 43. Coba kalian klasifikasikan cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Yang pertama, pendidikan dan pengembangan keilmuan. Kedua, seni budaya. Ketiga, sosial kemasyarakatan. Dan keempat, berbangsa dan bernegara. 44. Sebutkan peristiwa yang menjadi sebab khusus gerakan tajdid pada Ormas Islam Muhammadiyah. Pada tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk mewujudkan cita-cita pembaruan Islam di Nusantara. Beliau ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis. 45. Jelaskan latar belakang berdirinya Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Yang pertama, motif agama.
bahwa NU lahir atas semangat menegakkan dan mempertahankan agama Allah di Nusantara, meneruskan perjuangan Wali Songo. Terlebih, Belanda dan Portugal tidak hanya menjajah Nusantara, tapi juga menyebarkan agama Kristen Katolik dengan sangat gencarnya. Mereka membawa para misionaris Kristiani ke berbagai wilayah. 2. Motif nasionalisme. NU lahir karena niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. 3. Motif mempertahankan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU lahir untuk membentengi umat Islam khususnya di Indonesia agar tetap teguh pada ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah atau para pengikut sunnah Nabi, sahabat dan ulama salaf pengikut Nabi dan sahabat, sehingga tidak tergiur dengan ajaran-ajaran baru, tidak dikenal zaman Rasul, sahabat, salafus soleh atau ajaran ahli bid'ah.